Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas pendahuluan regresi linier. Kita awali dari apa itu regresi linier. Menurut Rifki Primarta tahun 2018 pada buku Belajar Mesin Learning mengartikan regresi linier adalah sebuah pendekatan yang memodelkan hubungan antara variabel terikat Y dan satu atau lebih variabel bebas X. Itulah pengertian dari regresi linier. Berbicara hubungan antar variabel, di dalam kehidupan sehari-hari banyak kasus yang mencerminkan hubungan antar variabel. Contohnya, variabel lama belajar dengan nilai kuliah. Nah, apakah durasi lama belajar ini berpengaruh terhadap nilai mata kuliah? Semakin lama belajar akan mengakibatkan nilai mata kuliah semakin bagus. Apakah terjadi seperti itu? Contoh lain, variabel tinggi ayah dengan tinggi anak. Apakah tinggi ayah semakin tinggi akan mengakibatkan tinggi anak semakin tinggi pula? Apakah seperti itu? Contoh lain, variabel tingkat pendidikan dengan penghasilan. Apakah tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi mengakibatkan dia memperoleh penghasilan yang tinggi pula? Berikutnya, variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. Apakah tinggi biaya promosi mengakibatkan nilai penjualan semakin besar, semakin baik? Oke, ini adalah kasus yang polanya merupakan pola regresi linier sederhana. Karena di dalam hubungan antar variabel tersebut, pada kasus tersebut, terdapat satu variabel terikat, yaitu Y, dan satu variabel bebas, yaitu X. Maka pola tersebut dikatakan sebagai regresi linier sederhana. Oke, selanjutnya kita akan ke contoh berikutnya. Di sini ada variabel nilai tes kecerdasan, kemudian frekuensi membolos, kemudian nilai ujian. Nah, di sini apakah semakin tinggi tes kecerdasan, kemudian semakin rendah frekuensi membolos, akan mengakibatkan nilai ujian yang semakin bagus? Apakah seperti ini? Contoh lain, ada variabel iklan koran, kemudian iklan radio, iklan televisi, kemudian jumlah outlet. Kemudian ada variabel lainnya yaitu penjualan. Apakah dengan tingginya iklan koran, kemudian tingginya iklan radio, tingginya iklan televisi, kemudian jumlah outlet yang banyak, mempengaruhi jumlah penjualan pada suatu perusahaan? Nah, ini adalah beberapa kasus di kehidupan nyata yang mencerminkan hubungan antar variabel. Untuk pola yang kedua ini, terdapat satu variabel terikat, kemudian terdapat dua atau lebih variabel bebas. Maka pola ini disebut sebagai regresi linier berganda. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Jadi, sekali lagi, regresi linier sederhana, satu variabel Y, kemudian satu variabel X. Untuk regresi linier berganda, satu variabel Y, kemudian dua atau lebih variabel X. Kita beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu grafik regresi linier. Untuk lebih memahami lagi ya, apa itu regresi linier, alangkah baiknya kita pahami grafik regresi linier.
Grafiknya terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X yang merupakan garis horizontal menandakan variabel X. Sedangkan untuk sumbu Y yang merupakan garis vertikal menandakan variabel Y. Variabel X sendiri merupakan variabel bebas atau variabel independen atau variabel yang mempengaruhi variabel Y. Simbolnya biasanya adalah X. Sedangkan variabel Y merupakan variabel terikat atau variabel dependent. Artinya adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel X. Oke, kita lanjutkan. Variabel terikat Y merupakan respon, outcome, atau target yang diukur berdasarkan variabel X. Jadi kalau di dalam data mining, variabel terikat Y ini biasanya disebut sebagai label atau target. Sedangkan variabel X ini dikatakan sebagai atribut, feature, atau dimension. Oke, untuk lebih memahami lagi, kita akan buat ilustrasi grafiknya. Misalkan di sini untuk sumbu X itu adalah variabel tinggi ayah. Sedangkan untuk sumbu Y, untuk variabel tinggi anak Y. Oke ya. Jadi variabel bebasnya adalah tinggi ayah, variabel terikatnya adalah tinggi anak. Kita memiliki beberapa data. Nah, data tersebut kita akan buat scatter plotnya. Berarti di sini kita akan buat titik-titik seperti ini ya. Nah, di sini ini adalah pasangan antara tinggi ayah dan tinggi anak. Oke, selanjutnya kita akan buat yang namanya adalah persamaan regresi berdasarkan scatter plot ini. Kita akan buat garis lurus ya. Nah, seperti ini. Garis ini namanya adalah persamaan regresi. Y sama dengan A plus BX. Di mana A merupakan konstanta, B merupakan koefisien regresi. Simulasi ini untuk regresi linier sederhana. Oke ya. Kemudian teman-teman dapat mengetahui fungsi dari regresi linier. Yang pertama, teman-teman dapat melihat hubungan antar variabel. Bagaimana tinggi ayah mempengaruhi tinggi anak. Ya. Kemudian, teman-teman juga dapat melakukan atau membuat suatu estimasi. Artinya, jika tinggi anaknya 170, maka teman-teman dapat mengestimasi tinggi ayahnya. Kemudian, teman-teman juga bisa melakukan prediksi. Contohnya, misalkan tinggi ayah seseorang itu adalah 170. Kita dapat memprediksi tinggi anak. Nah, itu adalah contoh melakukan prediksi. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.